cari Bion gitu ya, pura-puranya gitu ya. Padahal gue tahu pikiran lu pade, kepo kan sama Aisar ya kan, mau tahu kan si Aisar jumpa sama siapa, ketemu sama siapa, ngobrol sama siapa, kepo kan lu orang sama Aisar kan, Bukan cuma fans yang kepo sama Aisar di Bion, haters juga tuh lagi berkeliaran dia, cari-cari makanan buat digoreng, cari-cari bahan buat digoreng, ngaku lu para haters ya kan. Suka juga kan lu sama Aisar akhirnya kan. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisar Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, guys. Nah, ini terkait dimana masih dengan terkait perihal momen ketika saat Aisar berada di salah satu acara yang sangat luar biasa teman semuanya ya, yaitu Beyond Combat ya. Kemarin teman semuanya Aisar hadir dengan menggunakan, wow, ini katanya menggunakan salah satu baju yang sangat luar biasa sekali ya, sangat mencolok sekali ya di semua ini ya. Oke, dan Aisar Khalid naik ring ya, wah luar biasa di sini teman semua. Oke, jadi kali ini yang saya akan tampilkan juga yaitu komentar dari salah satu fansgras Aisar Khalid, yaitu ada Bu Bendanena yang akan mengomentari sebentar lagi ya. Bu Bendanena akan mengomentari apa yang berada Aisar Khalid ketika saat tampil di hadir ya di acara Beyond Combat kemarin, dan juga Kak Nanas berserta Pak Gilang Cempaka. Wah, ini teman semuanya. Jadi untuk para fan Aisar Khalid jangan lupa ya, tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Agak kami beda karena aku yang berjanji sama dia kemarin, kalau dia menang aku bagi dia 50 juta, dan dia berjanji juga kalau misalnya kalau dia menang dia mau 50 juta itu ditambah 50 juta, 1 juta untuk bantuan yatim ya. Jadi aku doakan supaya jadi berkenan insyaallah. Tapi to Andi juga, all the best to you. Aku tahu kamu nanti yang keras, jadi yang mustahil. Pokoknya support combat sport di Indonesia. Last question. I know you pegang Potra Abdullah, okay? Last question. Prediction from Aisar, KKJ or Aziz Salim. 3, 2, 1, Aisar, choose. Once again, ladies and gentlemen, from Malaysia, Aisar Khalid. Thank you, bro. Have fun. Assalamualaikum guys, siapa tadi yang udah kepoin dari tadi Instagramnya Aisar? Masya Allah, dia pakai baju yang pernah dipakai waktu Beyond Combat dia melawan Fadli kan. Aku jadi terkenang-kenang masa itu, masa dimana pertama kali kita ngelihat Aisar. Sebenarnya kalau jujur, kalau aku pertama kali ngelihatnya itu ya di ring tinju itu, bukan pas press conference. Aku juga nggak begitu ngikutin, cuma aku lihat sekilas di IG aku lihat. Cuman aku nggak berusaha mengkepoin siapa sih cowok yang bakal ngelawan Fadli itu. Cuma makin kesini kan kita makin penasaran, jadi kita kepo-kepoin. Walaupun sudah berlalu press conference-nya, pas dia wawancara interview juga kita nontonin, terus aku lihat pas dia pakai baju yang hitam itu, akhirnya kepake lagi hari ini untuk nonton Beyond. Entah kenapa Aisar itu aura sultannya emang keluar kalau pakai baju itu. Kalian setuju nggak? Jangankan kita guys, Aisar pun mengakui kalau memang Beyond itu sangat bersejarah buat dia, karena Beyond juga yang membuat orang banyak mengenal dia di Indonesia. Karena acara Beyond itu juga yang membuat dia jadi sampai punya rumah di Indonesia. Bahasanya kayak gitu Aisar. Jadi please, aku nih sekali lagi, aku tidak pernah berharap lagi untuk saat ini Aisar bakal balik
bucin-bucinan sama Fuji, enggak. Aku juga bukan tipe orang yang anti menyebut nama orang, enggak. Hanya saja, dan aku selama ini guys, selama ini jarang banget ada fans fanatik Fuji itu ngomen jelek di kolom komentar aku, jarang banget. Paling yang komen jelek itu siper ya, bukan fans fanatik Fuji, bukan. Jadi kalau menurut aku tidak memungkiri memang kita mengenal Aisar karena Beyond itu. Aisar pun merasa itu adalah hal bersejarah buat dia. Jadi jangan pernah kita nyebut, jangan pernah sebut nama keramat nanti begini-begini. Sebenarnya kalau Fuji tuh nggak pernah komen apa-apa guys. Yang salah itu ya kita antar fans aja gitu yang merasa si paling gitu. Jadi stop, kita berdamai aja lah guys. Buktinya kita pikir gini, kita tidak berharap Aisar bakal balik atau bucin-bucinan atau apa dengan siapapun, bukan hanya dengan Fuji, dengan siapapun. Cuman kita harus apa sih namanya, menjadi orang yang open minded, menjadi orang yang nggak terlalu tertutup dengan sesuatu hal gitu. Jadi karena kan setiap manusia berubah-berubah gitu. Kadang sekarang bilang A, nanti bilang B, nanti bilang C, gitu loh guys. Oke, apapun itu, mau tidak mau guys, di acara Beyond setiap kali ada Beyond, Aisar akan terkenang. Saat dia di ring tinju, setiap kali ada Beyond, kita pun sebagai fansnya akan selalu terkenang. Pertama kali ngelihat Aisar, pertama kali mengenal Aisar. Jadi sekarang udah jangan saling benci-benci, jangan komen-komen jahat. Kalau siper-siperan ya kita nggak usah urus persiperan, kita fokus sama Aisar. Yang masih siper-siperan silahkan, asal jangan membuat kegaduhan sampai membuat idola kita, entah itu idola fansnya Fuji atau fansnya Aisar, merasa terganggu gitu. Untuk Siver yang anti Aisar, tenang aja, Aisar udah nggak mau collab-collaban dulu sementara dengan perempuan manapun karena dia pusing, dia mau fokus sama karirnya. Jadi kalian tenang aja, nggak akan ada yang ngerebut siapapun, inget ya. Dan jujur aku sangat menantikan Beyond kali ini, pertandingan Jaden, terus pertandingan teman-temannya Aisar yang dari Malaysia, dan penampilan Aisar juga aku tunggu-tunggu nih. Jadi jujurly ini adalah pertama kali aku nonton Beyond, karena yang kemarin aku nggak nonton Beyond, aku cuma ngeliat cuplikan-cuplikan, potongan-potongan video tanding Beyond dari media sosial gitu aja. Yuk kita nantikan, junjung tinggi sportivitas, bukan hanya untuk pemainnya tapi untuk kita para fans. Nggak usah berpikiran kotor, nggak usah berpikiran negatif, nggak usah berpikiran tertutup. Kita itu menikmati saja, anggap saja semua ini adalah hiburan gitu kan, karena media sosial memang tempat hiburan, bukan tempat kita saling adu mulut. Oke sayang, semangat, kita tungguin penampilan Aisar, saudara-saudaranya, teman-temannya di Beyond malam ini. Oh, si Adam Maulana, kalian udah lihat belum akunnya Adam Maulana yang ngeposting dia dikasih uang tiba-tiba sama Aisar? Aku nggak tahu ya hubungan Adam dengan Aisar ini baik apa enggak. Cuma yang membingungkan, di akunnya Adam ini, di repostannya dia pernah nge-repost postingan video Aisar yang dibuat sama hatersnya Aisar, yang nggak pantas, yang menjelek-jelekan Aisar. Nggak mungkin si Adam nggak nonton sampai habis video itu. Dan feeling aku nih ya, sepertinya Aisar tahu kalau si Adam ini nge-repost postingan hatersnya Aisar dan menjelek-jelekan Aisar di video itu yang diedit sama hatersnya, diposting ulang sama Adam. Makanya dia itu memberikan jawaban yang menohok dengan cara menunjukkan membalas dengan kebaikan. Itu hebatnya Aisar guys. Kalau orang jahat dibalas dengan kejahatan, ya makin julid kan, makin jahat. Tapi baiknya Aisar, dia tahu video dia di-repost sama si Adam ini, Adam Maulana, dia malah ngasih hadiah ke Adam, malah mau mensponsori Adam kalau boxing besok tulis nama aku di celananya dia, namanya Aisar di celananya Adam, dia bakal sponsor, dan dia dikasih uang cash tadi malam sebagai hadiah atau apa gitu. Coba, keren banget kan cara Aisar.
ketika ada orang yang menjelek-jelekan dia, atau entah, aku nggak tahu nih si rekam jejaknya hubungan Aisar dengan si Adam ini bagus apa enggak, tapi nggak mungkin lah si Adam ini nge-repost video haters Aisar tanpa nonton sampai lengkap. Kalau nonton sampai lengkap tega banget gitu kalau emang temenan kan. Tapi Aisar hebatnya membalas dengan kebaikan. Keren banget Aisar. Terus banyak fans Aisar yang bilang, tahu kan baiknya Aisyah, jadi dihapus dong repostan. Nggak usah dihapus, biarkan sebagai bukti, biarkan dia malu sendiri sama apa yang dia sudah perbuat. Nggak usah dihapus, biarin aja. Aisyah juga pasti akan tahu kok kalau videonya yang diedit sama haters-hatersnya itu di-repost sama orang lain, gitu ya guys. Tapi kalau misalnya aku salah paham terhadap Adam, ya mohon maaf aja. Cuman sampai sekarang aku belum menemukan titik apakah aku akan menyukai si Mas Adam ini atau enggak, karena beliau sudah nge-repost editan dari haters yang menurut aku nggak pantas, gitu ya guys. Di sini siapa yang sama kayak gue, bolak-balik lihat TikTok, lihat IG, pengen lihat tuh si Aisar ganteng pakai baju dangdutan. Pasti sama kayak gue, ya kan? Ica-icanya pura-puranya cari Bion gitu ya pura-puranya gitu ya. Padahal gue tahu pikiran lu pade, kepo kan sama Aisar, ya kan? Mau tahu kan si Aisar jumpa sama siapa, ketemu sama siapa, ngobrol sama siapa. Kepo kan lu orang sama Aisar kan, Bukan cuma fans yang kepo sama Aisar di Bion, haters juga tuh lagi berkeliaran dia, cari-cari makanan buat digoreng, cari-cari bahan buat digoreng, ngaku lu para haters ya kan. Suka juga kan lu sama Aisar akhirnya kan, tapi munafik, nggak mau mengakui, benci tapi cinta, cinta tapi malu mengungkapkan. Gimana ceritanya tuh? Ngaku lu pada suka juga kan sama Aisar. Kemarin dalam press conference menjelang pertandingan Beyond 5, Aisar menyebut lagi nama Fadli untuk pertandingan dalam Beyond selanjutnya, atau dalam bahasa mereka meng-call out. Oke, jadi kemarin di sini Beyond 4 Aisar Khalid versus Fadli Faisal kan di Indonesia. Itu saya latihan 1 bulan lebih lah. Tapi insyaallah kalau Beyond di Malaysia mungkin boleh rematch bersama Fadli Faisal. Mantap Aisar. Tapi kali ini insyaallah saya akan berlatih dengan lebih lama lah. Siap. Baru seru. Dan jika terlaksana, pertandingan itu akan diadakan di Malaysia insyaallah. Tapi bagaimana pandangan saya? Kalau saya berpikir, hal itu tidak akan menguntungkan bagi Aisar jika dia mengadakan pertandingan ulang melawan Fadli. Mengapa? Oleh karena hal ini nanti akan digoreng-goreng lagi oleh netizen bahwa Aisar ingin mengadakan pendekatan lagi kepada keluarga Puji, apapun alasannya. Yang kedua, relasi antara Aisar dan keluarga Puji dalam pantauan saya masih belum membaik. Wajar, pertandingan ulang antara Aisar dan Fadli, saya khawatir justru akan memperlebar jurang yang ada di antara mereka berdua. Itu, dan dalam hal ini akan lebih bagus jika Aisar mengambil sikap rendah hati, karena masyarakat kenal Aisar sebagai pribadi yang rendah hati. Yang ketiga, jika nanti benar terlaksana pertandingan ulang antara Fadli dan Faisal, maka saya khawatir itu menjadi momen pembalasan, baik bagi Aisar sendiri atas kekalahannya dalam Beyond 4, atau bagi Fadli yang mungkin telah beranggapan bahwa Aisar hanya memanfaatkan adiknya untuk mencari popularitas pada waktu Beyond 4 di atas ring itu. Maka yang mungkin terjadi nanti adalah sebuah pertarungan sengit yang memiliki motivasi perasaan. Maka alangkah baik jika pertandingan ini tidak dilaksanakan antara Aisar dan Fadli. Yang menarik bagi saya justru gagasan untuk mempertemukan Aisar vs Farel dalam pertandingan di Beyond 6 nanti. Ini jelas akan menjadi sebuah tontonan menarik. Kenapa? Oleh karena tiket masih habis terjual, bakalan diborong baik oleh tim Aifu ataupun oleh tim Verfu, dan akan meramaikan gelar pertandingan itu. Yang kedua, itu bisa menjadi momen pendekatan awal antara Aisar dan Farel, sehingga keduanya bisa saling berkenalan, bisa saling mengisi ke depan, dan bahkan bisa collab bareng. Mengingat sifatnya Aisar itu adalah kalah atau menang, dia akan tetap mengakrabi orang yang pernah menjadi lawannya dalam pertandingan. Dan bagi Farel,
Bagus jika Farel coba untuk ninjin ke dalam acara-acara olahraga seperti itu. Aisar vs Farel dalam Beyond 6. Semoga itu terkabul. Itu harapan saya, semoga bermanfaat. Heboh lagi teman-teman Aifu terkait dengan pernyataan Aisar dalam live-nya bersama Anas kemarin bahwa kapal sudah karam. Kapal apa? Kapal sudah karam. Kapal apa teman-teman? Padahal berkali-kali sudah saya sampaikan kepada teman-teman Aifu agar mereka berhenti, berharap, bahkan speak up tentang hubungan antara Fuji dan Aisar serta harapan agar keduanya bersatu dalam pernikahan. Saya khawatir bahwa teman-teman Aifu kelak akan menjadi bahan tertawaan dan cibiran orang, persis seperti kalangan Verfu itu. Mereka sudah terlanjur berlebay-lebay, bersuara di mana-mana bahwa bulan Mei kemarin akan ada pesta pertunangan antara Fuji dan Farel. Ternyata bablas tak terjadi apa-apa. Kan malu toh? Malu pihak Verfu. Ternyata nggak ada apa-apa itu. Lebih-lebih isu yang mereka gaungkan akan ada pesta perbesanan, bahwa antara A dan E itu akan segera menjadi besan. Kalau kelak nggak terbukti, mereka akan lebih malu lagi Verfu itu. Sudah terlanjur kowar-kowar, melambungkan harapan, menulis komentar berlebay-lebay pada setiap postingan. Iyalah kelak, nggak ada apa-apa, kan malu. Nah, saya tak ingin teman-teman Aifu bakal menjadi bahan tertawaan dan bahkan menjadi bahan cibiran seperti yang terjadi pada Verfu. Kalian boleh mengidolakan Aisar dan Fuji secara bersamaan, sembari berharap bahwa hubungan mereka berdua akan baik-baik saja selamanya. Hubungan pertemanan, jangan lebih dari itu. Karena hubungan cinta dan perjodohan bukan otoritas kalian. Terakhir kepada teman-teman Aifu, jadilah Aifu positif yang mengidolakan Aisar dan Fuji secara bersamaan, tanpa mengkait-kaitkan mereka dalam sebuah hubungan asmara, mengedit-edit foto mereka berdua agar terasa cocok-cocokan, serta melakukan berbagai upaya ramalan agar semua orang percaya bahwa mereka memang berjodoh. Jikapun kelak mereka berjodoh, ya sudah, kita ucapkan Alhamdulillah. Jika mereka bersatu, itu akan menjadi fenomena influencer yang paling luar biasa di Indonesia. Itu teman-teman saya, semoga bermanfaat. Salam kepada semua teman-teman Aib. Nah oke teman semuanya para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaksi ini bisa sajikan terkait dimana komentar dari Bu Bidanena dan juga Kak Nanas bertanya Pak Gilang Cempaka ya terkait akan tampilnya atau hadirnya Aisyar Khalid di Beyond Combat kemarin teman-teman, menggunakan baju sultan ya, luar biasa. Dan yaitu stoplah para siper-siper atau para penghujat Aisyar, para haters ya, karena memang haters menjadi sayang terhadap Aisyar sekarang ya. Beneran itu ada kok yang di Medan itu. Dan ini Pak Gilang Cempaka mengatakan, memberikan statement apa ya, stoplah menjadi Aifu seperti Verfu gitu teman semuanya ya, jangan terlalu lah obsesinya begitu teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semuanya gimana tanggapannya? Intinya dari di sini garis bawahnya stop untuk menghujat Aisyar lagi begitu teman semuanya. Oke, komentar di sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.